usah pakai Alkitab deh. Tutup Alkitab aja. Dalam catatan sejarah, di sejarah pemerintah Roma, ada tidak? Di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, ada tidak pribadi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang disiksa begitu rupa, menderita begitu rupa, dan berujung mati di Golgota, dan pada hari ketiga dia bangkit? Ada itu. Makanya teman saya Pendeta Bambang Nursena, dia bilang kalau mau debat kitab suci ngapain? Sudah, kita tutup kitab suci yang ada, kita lihat sejarah. Sejarah bangsa-bangsa mencatat bahwa Yesus benar-benar mati dan dia bangkit. Ini pengharapan kita. Makanya walaupun menangis, tapi mata tertuju kepada Yesus yang juga pernah memproklamirkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Jadi apa definisi kematian jasmani? Bagi orang percaya, kematian adalah kehidupan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Bapak Ibu perhatikan Alkitab masing-masing, atau mungkin ada Alkitab di handphone juga tidak apa-apa. Perhatikan dan kita akan baca firman Tuhan ini bergantian ya. Saya lebih dahulu ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, 23. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikuburkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pembunuh mereka berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18:23. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita, Bapak, Ibu, jemaat, kerabat, saudara, tetangga, sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setelah membaca, mendengar penjelasan, dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop yang kita baca ini, judulnya adalah Kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menarik bahwa sepanjang ayat-ayat yang kita baca, kedatangan Tuhan itu digambarkan oleh Paulus ada dua macam. Ada kedatangan Tuhan secara pribadi atau secara individu, dan ada kedatangan Tuhan secara universal. Jadi topik atau tema yang saya bahas seturut dengan judul yang ada di Alkitab kita, yaitu kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan secara individu itu adalah seperti yang dialami oleh almarhumah Mama Leni, kami biasa panggil Maleni, Mama Helena Matilda Elizabeth Adu.
Ini namanya kedatangan Tuhan secara individu. Jadi beliau sudah mendapatkan gilirannya. Kita semua yang ada di tenda ini tidak tahu gilirannya kapan, tapi akan datang gilirannya. Bahkan saya sebagai pendeta memikirkan satu hal, yaitu ketika kami melayani, menyampaikan firman Allah, lalu memakamkan jenazah ke liang lahat. Di situ kami membayangkan suatu saat kami yang dalam peti, lalu pendeta lain yang makamkan kami. Karena itu tak bisa dihindari. Jadi kita semua ini sedang tunggu nomor urut, nomor antrian. Hanya sande tahu siapa dahulu. Kadang-kadang yang muda-muda suka lihat yang opa, oma, rambut putih di atas 70-an. Kalau omong poin begini dong, lihat dong ke contoh sedih sekali. Dia bilang, opa lah sedikit lah. Kata siapa? Mam Len ini umur berapa meninggal? 58. Menurut WHO, yang badan PBB, ternyata 70 itu pemuda. Cocek di Google, pulang bercek yang sekarang. Iya, menurut WHO 70 itu pemuda, tua tuh 80 bisa 100. Itu bertua. Kalau mas 70 pemuda, jadi Mam Len ini remaja. Kalau mau ikut WHO, mungkin kan mereka kan badan kesehatan kan, jadi tahu dia punya hitung-hitungan begitu. Bahkan Kaleb di usia 85 dia bilang, saya masih seperti 40. Ya, jadi untuk urusan kedatangan Tuhan secara individu, bapak, mama, kakak, adik, saudara yang saya kasihi, itu tidak kenal sakit atau sehat. Malah ini kan sehat sebenarnya, yang beta tahu kalau ketemu di gereja tetap bagaya, rote banget ya kan. Dan dia bisa lihat di pun kawan-kawan yang letting beliau memang in bunga-bunga tahun berapa dong di darah Yesus berkuasa. Beta lihat satu-satu dia bilang, aduh Tuhan, ini komunitas nih. Oh iya, tetap bagaya, tetap kinclong. Oh, sana apa-apa, tuh hidup mesti dinikmati. Kenapa mesti bikin kaku-kaku diri yang pucat, yang kering? Ngapain? Oh iya dong. Dan ini membuktikan juga bahwa almarhumah ini orang baik. Biasa baik, tidak baiknya seseorang tuh kita lihat pas di tenda duka. Kalau rame, aduh. Seperti tadi Bapak dari mewakili keluarga ngomong, Ibu Leni tidak terlalu banyak beromong tentang dirinya, tapi lebih suka berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan itu memang sangat ngefek Bapak Ibu. Karena kalau pergi ke rumah orang, ketemu orang dengan tangan kosong, dan bawa sesuatu, biar pisang satu sisir le. Itu pesannya beda banget. Dan mungkin ya, track record dari Mama Leni itu sangat dikenal oleh Smakerwan, atau letting seumuran Maleni. Tapi intinya begini, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, sejauh saya melihat nih, ini kayak orang-orang tua saya mayoritas. Jadi mau atau muda, pokoknya kalau nomor urut tiba, tidak ada yang bisa menghambat itu. Orang yang sudah tua, saya masih kenal beberapa kerabat yang umur sudah tua masih sehat, baca Alkitab juga tidak pakai kacamata, masih hafal ayat, masih cerita masa lalu, hanya dan tukang ulang eoksa. Namanya kan seumur, ini kan secerita waktu ketemu cerita ulang lah ya, sudah waktu dengar.
Dan cerita dong jatuh di sumur, jatuh dari pohon tuak, tak tahan kelas 2 kali, macam-macam. Itu akan ulang terus. Ada yang sudah tua tapi masih sehat gitu loh. Tapi ada anak berlahir, Tuhan so ambil. Kok suka-suka Tuhan toh? Anak baru lahir, saya ulang-ulang memakamkan. Anak baru lahir 2 jam, Tuhan panggil. Baru 2 jam di dunia, Tuhan panggil. Ada yang sudah 80-an tahun di dunia, belum dipanggil Tuhan. Masih duduk di bangku majelis, masih pakai stola, masih isi lagu. Keren kan? Jadi juga tidak tergantung sakit atau sehat. Saya kenal juga orang sakit-sakitan belum meninggal. Sakitnya berkepanjangan, ketergantungan obat sesuai sakit penyakitnya. Tapi ada yang jalan pagi berapa ribu langkah lah? 6.000. Ada yang 3.000, ada yang 6.000, ada yang 15.000, ada yang jalan son pulang-pulang. Sanda dia ada baklai dia main tua. Baklai dia main tua, ju jalan sore, ju jalan terus. Tapi walaupun kuat olahraga, jaga makan minum, makan rubus-rubus, pisang rubus, ubi rubus, ternyata ada juga yang sehat tapi mati tempo. Jadi maksud saya adalah bahwa secara individu kita semua harus siap. Amin. Orang Sabu Mesara bilang ready or not Jesus is coming back. Jadi kita mau siap atau tidak siap, baik secara individu maupun secara universal, Tuhan pasti akan jemput kita. Dan dari wajah-wajah Bapak Ibu yang angkatan tahun berapa dong nih? 88 ya. Betalia wajah-wajah siap semua. Amin. Mesti siap, ha? Son bisa malaikat itu kau minta maaf dan teo di Busalangga. Son dia bisa sekarang. Ini SMS sudah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dan juga ada yang namanya kedatangan Tuhan secara universal. Namanya rapture. Itu pengangkatan gereja. Dan itu disinggung juga sepanjang ayat-ayat yang kita baca berbalas-balasan tadi Bapak Ibu terkasih. Dan itu menarik sekali. Saya dan istri ketika kami melayani di Timika. Lalu yang jemput adalah ketua daerah dari Sinode GSJA yang ada di Papua. Beliau waktu itu sudah usia 90-an tahun, sehat, namanya Pastor Rudy Pelupesi, orang Ambon. Beliau punya pengembalaan di Jayapura. Beliau sambut kami, lalu terjadilah obrolan yang membangun satu dengan yang lain. Lalu dalam obrolan kami, Pastor Rudy Pelupesi yang waktu itu sudah 90-an tahun, tapi kalau uji jalan saya dengan beliau, saya pasti kalah. Itu 90 tapi jalannya semangat luar biasa. Lalu dia bilang sama saya, Pak Mel usia berapa sekarang? Waktu itu beta ber-41 kok. Sekarang 45. Ini bukan remaja lah, playgroup. Jangan kadang-kadang beta agak malu sedikit omong di senior-senior. Hanya puji Tuhan senior-senior di Intenda. Betul, sejauh mata memandang kelihatan rindu sekali dengan firman. Amin. Iya, ada tua lain tuh yang son rindu. Hah? Ada tua lain yang selalu rindu firman. Dia rindu tuh yang lain. Maka yang ini belia baik. Nah, jadi Pendeta Rudy Pelupesi, seorang sesepuh GSJA Indonesia,
Dia bilang, Pamel, beta su berdoa di Tuhan, beta minta meninggal 100 tahun. Karena sudah 9, sekarang mungkin 95 ada. Semangat, kemarin istrinya dipanggil Tuhan dahulu. Tapi kalau istrinya memang tidak minta meninggal umur berapa, pai tua minta na. Hengahu. Minta 100. Dan beta kemarin ke Jayapura, beta cek, Pak Rudi sehat. Beta mau cek, Bapak tua pun permintaan nih, Bapak di sorga, jawab kosonde. Bila masih ada. Su 90 lebe. Jadi dia tanya, kalau Pamel ke mana? Kalau saya mengingat ayat yang baru kau baca tadi, beta minta tak usah mati. Kok ada ayat tadi tuh? Tuh baca ulang. Mama ikut di sana, nanti ada rombongan yang sonde mati. Itu baca ini. Bapak Ibu pun tak kucu lebe dan sana ada ayat nih. Kok boleh ya minta soal Bapak mau kabulkan kau sonde kan urusan ala Bapak. Urusan kita kan minta mengingat ini data bilang sonde semua mati. Ada kloter kedua. Itu son pakai mati. Mari kau cek di dalam ayatnya yang ke-16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, kayak Mama Leni dan yang lain-lain, ketemu kerabat yang sudah meninggal, yang percaya Yesus, nanti dong bangkit dahulu. Ya, ada yang bilang, oh kalau dong bangkit dahulu berarti potong cor jangan terlalu kuat. Kuat sason apa-apa kok. Itu bangkit nanti ada kuasa Tuhan tembus. Perhatikan. Ada yang karena ada kayak bangkit dengan cor jangan terlalu kuat. Dia pikir bongkar sendiri. Belajar baik. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah ini yang beta minta nih, ini perhatikan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau ada yang mau lewat mati asin daftar, memang tidak daftar di Tuhan Allah, minta saya boleh. Karena beta lihat fenomena sekarang ini rasa son lama lagi kiamat. Harga pesawat justru mahal. Sedikit mangkal bensin dan sunai dan lain-lain, kita tidak tahu. Tetapi informasi kitab suci, fenomena-fenomena menyangkut akhir zaman ya, yang ada di depan kita, kiamat, itu memang seperti itu. Adanya kebejatan moral, adanya kesulitan-kesulitan ekonomi yang tidak bisa dihindari. Akan muncul antikris dan antek-anteknya yang bekerja secara masif, secara mengerikan, menekan orang percaya. Jadi rasa-rasanya kita yang masih hidup sekarang, yang diberi kesempatan dengar firman, tidak ada kata main-main, tidak ada kata yang namanya mempermainkan anugerah, buang-buang waktu. Ini saatnya betul-betul mempersiapkan diri. Silakan cari makan, cari minum, cari pangkat, cari kedudukan dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang paling penting, cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya semua yang menyangkut keperluan lahiriah kita, Allah Jehovah Jireh, Dia akan mencukupkan tepat pada waktunya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, jadi waktu saya ngobrol sama pendeta Rudi Pelupesi itu, saya bilang, Bapak, kalau beta son mau pakai mati, ya, sebab kalau meninggal di Kupang nih, syukur-syukur yang datang dong, ada bawa bantuan sedikit, maka kalau datang tangan kosong nih, kadang-kadang keluarga duka yang sengsara nah. Kau tahu su meninggal, katanya musbah goreng kue, katanya musbah segala. Tapi kalau keluarga adu belia baik. Sampai kan ada orang begitu, kerabat susah bukan datang ke kontribusi, bikin aneh-aneh lah. Ada lah di tempat tertentu, bukan di Kupang. Ibadah kematian, daging sat pokor hilang nah.
Satu bokor, bayangkan. Heran orang ada mau datang, kok mau. Sungguh matiin kisah nyatanya, besan mau omong tampan nanti hal. Ini media sosial, ini sama orang potong bilang dia tuduh kami, baju pakai otak kan. Tapi faktanya ada yang begitu, orang susah. Dong bukan datang kok kontribusi, kok minimal tenaga lah, tenaga. Ini tenaga susun kasih, doi susun kasih, daging satu bokor bacicak hilang. Baru ada hubungan kerabat setan model begini. Tapi yang di sini belia bersih. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi berkaitan dengan kedatangan Tuhan ini, saya suka karena di ending dari pembacaan kita berbalas-balasan, ayat 18 mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maka kalau kita kembali kepada teks kita ini, saya percaya poin-poin yang kita gali keluar dari data yang kita baca berbalas-balasan adalah poin-poin penghiburan. Khususnya bagi keluarga Adu, bagi anak Wawan dan istri dan semua rumpun terkait. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini. Ya, di ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu terkasih, ya, satu orang tolong baca buat kita. Apakah ada tim yang siap? Dalam 1 Tesalonika 4 ini, ayat 13 dia bilang begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Penghiburan pertama yang Tuhan mau, saya dan Bapak Ibu kalau mengalami duka seperti ini, penghiburan kita ya adalah bahwa duka cita yang kita alami, duka cita yang berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Duka cita sebagai orang Kristen boleh. Ada orang yang terlalu ekstrim, ya, merasa bahwa imannya terlalu kuat, jadi dia ajar orang, dia ingat, pi orang mati jangan menangis-menangis. Siapa yang larang menangis di orang mati? Tidak ada larangan dalam kitab suci menangis di orang mati. Apalagi Bapak Ibu yang punya kenangan manis dengan almarhumah. Tadi saya lihat isi lagu beberapa sesontahan air mata karena merenung bagaimana relasi pertemanan, persaudaraan selagi almarhumah hidup, kebaikan-kebaikannya, hadirannya yang selalu bawa dampak baik. Itu kan tak terhindarkan, Bapak Ibu terkasih, bahwa di tenda duka seperti ini air mata jatuh. Jadi ada orang yang ekstrim sekali, seolah-olah dia punya iman paling kuat, jadi nangis tuh seolah-olah lemah iman. Kata siapa? Lazarus meninggal. Yohanes 11 ayat 35 itu ayat yang begini, maka menangislah Yesus. Yesus menangis gara-gara siapa? Lazarus, saudara laki-laki Maria dan Marta itu meninggal. Rumah mereka adalah tempat persinggahan Yesus di Betania itu. Jadi hubungan begitu dekat, emosionalnya begitu kuat antara keluarga Betania dengan Kristus. Kristus menangis. Ada lain sekarang persekutuan doa dan juga kadang-kadang dong sudah mau dibimbing oleh sinode. Maksudnya begini, kalau lu ada di sinode mana, harus lapor diri, tidak bisa angka diri. Mentang-mentang bilang ada dapat karunia. Karunia memang masih ada, tapi kan perlu diuji toh. Ada karunia yang betul, ada karunia yang salah. Salah satu tanda mau tahu orang pun karunia penglihatan itu salah atau betul adalah dia omong apa terjadi atau tidak. Kayak kemarin pemilihan pejabat ini itu toh, ada yang calon 2 orang. A pun pendoa dengan B juga punya pendoa. A punya pendoa, waktu doa dia bilang, Tuhan bilang Pak menang. Dan 2 balawan ini. B punya pendoa, hasil doa juga bilang,
Pak Jumanang. Nah, bayangkan kalau wali kota di Kupang 2. Nah, ini kan terlalu mengarang bebas. Jadi jangan sembarang begitu loh ya. Karena sudah terjadi di mana-mana orang membuatkan Yesus datang, Yesus datang. Kau tunggu Yesus datang, Yesus datang. Maka Bapak Mama ada yang hadir kau waktu bilang Yesus datang di Pariti. Sana ada iko di sana. Beta ju iko naik tarek satu tarek. Yesus datang di Pariti tahun 2003 kok. 95 betul. Yesus datang di Pariti. Dia pikir sunat tanpa lain leko. Jadi kita semua pi Pariti. Bila Yesus datang supaya nampakan di Pariti. Kotong keker bapak sudah belia. Nah itu anak yang piti burung bilang Yesus ada di situ. Kita pulang dari Pariti, aduh, Tuhan Yesus ada di mana-mana di Bumi Putra. Siapa Bu Upun? Mari sayang, pergi oma, cari oma. Diam sayang, ikut ada ibadah. Anak pintar, besar jadi majelis. Pulang dari Pariti. Di Ohendak. Yesus ada di Bumi Putra, di kami di Oepura, di Ome Kisakarias mengkaca rumah. Kira baik. Benar. Di Ome Kisakarias mengkaca rumah. Aku rumah di Balakan situ, Katong semua ini kan santau gereja, tapi kalau yang begitu buat tong paling takut. Hidup paling kurang ajar, paling harba biru, hidup jahat mati kabel mama kabel Yesus sudah datang di kaca. Oi. Koto hidup suka malaikat munafik yang susun bisa ke mana-mana lah itu. Ini fakta Bapak Mama. Iya toh? Nah, sekarang tim-tim doa model begini, ajar orang tak usah pilih orang mati. Tak ada ayat bilang biar orang mati kubur orang mati. Jadi son boleh pilih tenda duka, itu salah tafsir. Yesus ketika ada seseorang bilang, guru aku mau ikut engkau tapi izinkan aku menguburkan ayah dan ibuku. Lalu Tuhan Yesus bilang, biar orang mati kubur orang mati. Itu berkaitan dengan budaya orang Yahudi, di mana seorang anak itu diizinkan merantau kalau orang tuanya sudah wafat. Nah ini anak bilang, aku izinkan aku kuburkan orang tuaku, bukan pas orang tuanya meninggal, bukan, orang tuanya masih hidup. Jadi belum bisa merantau kemana-mana. Maka keluarlah istilah itu di mana Tuhan Yesus menekankan panggilan surgawi lebih tinggi dari tradisi, adat istiadat. Itu poinnya. Bukan melarang orang pergi melayat. Tidak sama sekali. Justru Alkitab mengajarkan dalam Pengkhotbah pasal 7 mulai ayat 1. Ya, Pengkhotbah pasal 7 kalau tidak salah ya. Ayat 2 kah? Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Iya, jadi ini ada perintah eksplisit, kita harus ada di rumah duka. Makanya puji Tuhan kita punya budaya di NTT ini, selain memang budaya saling menghormati satu dengan yang lain, tapi pengaruh ajaran Tuhan begitu kuat dalam diri kita, sehingga kalau dengar saudara mati, teman meninggal, kita langsung merapat, karena memang itu perintah Bapak Ibu terkasih. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Ibu jemaat yang selama beberapa malam nih hadir ya. Kehadiran Bapak Ibu dan kita semua dipakai Tuhan, amin, untuk menghiburkan keluarga duka, khususnya Wawan, istri, anak-anak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi boleh berduka cita, tapi bukan berduka cita yang kosong, berduka cita dengan pengharapan yang jelas, amin, kekasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, bicara tentang pengharapan yang menjadi dasar kita ketika mengalami duka cita, kehilangan, kematian seperti yang kita alami bersama pada saat ini, itu dibangun di atas fakta inti Injil bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Baca ayatnya yang ke-14, perhatikan. Ayat 14 dari 1 Tesalonika.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. iya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu benar-benar mati ya. Memang hari ini kalau di media sosial, Bapak Ibu kalau duduk-duduk ambil waktu kau mulai nonton-nonton, ada orang yang komentar, oh Yesus tidak pernah mati, Yesus itu diangkat langsung. Itu tidak benar Bapak Ibu. Tak usah pakai Alkitab deh, tutup Alkitab aja. Dalam catatan sejarah, di sejarah pemerintah Roma, ada tidak? Di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, ada tidak pribadi nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang disiksa begitu rupa, menderita begitu rupa, dan berujung mati di Golgota, dan pada hari ketiga dia bangkit? Ada itu. Makanya teman saya Pendeta Bambang Nursena, dia bilang kalau mau debat kitab suci ngapain? Sudah kita tutup kitab suci yang ada, kita lihat sejarah. Sejarah bangsa-bangsa mencatat bahwa Yesus benar-benar mati dan dia bangkit. Ini pengharapan kita. Makanya walaupun menangis, tapi mata tertuju kepada Yesus yang juga pernah memproklamirkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Jadi apa definisi kematian jasmani? Bagi orang percaya, kematian adalah kehidupan. Kita menangis hari ini kan sudah bisa berkumpul dengan Leni. Tapi beliau kalau orang percaya, dia mati di sini, dia hidup di sana. Mati adalah hidup. Itu Kristen. Bukan mati adalah sial, bukan mati adalah celaka. Mati boleh berduka tapi nggak usah berlarut-larut. Karena Ibu Leni kalau dia orang percaya, dia lebih bahagia dari kita Bapak Ibu. Dia akan terpengaruh dengan babunyi token listrik. Oh iya dong. Dia akan stres dengan bakumpu keluarga. Oh iya dong Bapak Ibu terkasih. Dia susah stres lah dengan kalau posting foto di ini apa Facebook atau di beta punya medsos, berapa yang like, dia susah stres lah. Kan kadang-kadang kau masih stres toh. Ibe kalau posting ini berapa yang like, ternyata cuma 5 dan itu orang rumah semua. Orang rumah son like jo, son enak dan cuma numpang ya kan. Nah, kadang-kadang itu mempengaruhi mood. Ibu Leni tidak pikir itu lagi. Karena kita percaya di dalam Kristen itu ajarannya begini Bapak Ibu. Ada penghakiman pribadi, ada penghakiman umum. Penghakiman pribadi terjadi kapan? Saat orangnya meninggal. Makanya kalau kita lihat Ibrani 9 ayat 27 ya. Manusia ditetapkan mati hanya untuk 1 kali mati. Setelah itu dihakimi. Perhatikan ayatnya. Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Mati hanya 1 kali saja. Sesudah itu? Dan sesudah itu dihakimi. Iya. Makanya itu penjahat di sebelah Yesus itu beruntung sekali. Ya. Ketika dia bilang, Yesus ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu kata Yunaninya paradeisos. Menurunkan kata Inggris paradise. Itu surga. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi dia lebih bahagia. Makanya kenapa catatan-catatan Wahyu dan beberapa data lain mengatakan di sana tidak ada perkabungan, tidak ada air mata, tidak ada tangis, tidak ada panas terik dan lain sebagainya. Sorga adalah final destination-nya kita. Amin. Makanya kenapa Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Kenapa untung? Karena dia orang percaya.
Kenapa untung? Karena dia ciptaan baru. Dia dalam Yesus, Yesus dalam dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tutup mata di sini, buka mata di sana. Amin. Saya harap Bapak Mama yang di tenda ini, kita semua juga sudah ada di zona itu. Dia nama zona keselamatan. Jadi jangan takut kita mau tutup mata tanggal berapa, suka-suka Tuhan. Pokoknya selagi masih hidup, jangan cari masalah dari orang. Amin. Ada yang utang na tolong bayar. Harus cicil juga jangan supinjam baru ketemu ke son kanal lari sama ojek tabrak hal baru sudah dong, cicil juga. Nah, saudara-saudara, itu masalah-masalah apa yang perlu kasberes memang. Selamat memang hanya karena anugerah. Tapi orang terima anugerah, dia tahu apa yang dia harus buat. Makanya kalau Bapak Ibu baca ini surat Tesalonika ini, sebelum dia bahas ini, dia bahas di atas apa? Kalian harus kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 itu eksplisit. Paulus bilang apa di sana? Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Tolak itu bukan tolak hamba Tuhan. Kami ini yang juru bicara Allah. Dan kami ini tidak bisa merubah hati orang. Yang merubah hati orang adalah Tuhan dan rohnya dan firman-Nya. Amin. Jadi kalau tolak kami, tolak dia, bukan tolak kita. Kan kadang-kadang kalau botong omong tentang berkat, orang suka. Ma potong kasih ingat sedikit kalau ada dosa minta ampun, pemberesan, buang. Oh, udah mulai tersuka. Dia nih suka paling suci sesonde. Siapa yang bilang dia paling suci kok? Lebih baik teguran nyata-nyata daripada Kasih yang tersembunyi. iya, itu hafal itu ayat. Ya sama Kristen. Semakerwan nih bukan main-main gila. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, ini besan bikin panjang-panjang khotbah. Cuma 2 jam, sepanjang apa? 2 jam itu total ibadah, bukan khotbah. Lebih baik Tuhan pakai pendeta bodoh kayak Mel Atok begini ya. Tahu apa Mama? Dia omong karena tak usah lihat muka nanti emosi. Pasti emosi. Tapi coba dengar ini Tuhan Yesus firman. Amin. Amin. Karena dia bilang orang yang betul-betul percaya Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus dalam dia, dia dalam Yesus. Saya percaya hidupnya tidak seperti orang-orang yang bertentangan dengan Tuhan. Duka citanya berbeda, gaya hidupnya juga berbeda. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini kita omong betul ini. Karena kan Tuhan togor pakai firman son mau. Iya. Dan Tuhan togor pakai salang infus. Ya kan ada yang level begitu. Orang keras, panggilannya keras. Ada yang bilang pendeta Mel atau khotbah keras. Keras apa? Lebih keras itu kalau dia proses ekonomi kita. Lebih keras itu kalau dia proses kesehatan kita. Khotbah cuma nada tinggi sedikit saja keras dimana. Biasa seorang hati hamba khotbah beginian dia orang ini dia talan antero. Dia bilang ini gua banget nih. Oh iya dong. Tapi kalau orangnya hati sombong, dia bagian dia belum mau dengar. Menyanyi juga asal-asalan. Menanti kalau salang infus karena coba tempat kunjungi saya dia minta apa? Angka lagu. Padahal semakerwan bilang ayo latihan. Om Ferry suruh latihan. Oh, paling kenal. Nanti napas satu-satu angka lagu. Kok kapan foto angka lu baru main handphone? Foto angka lu scroll TikTok. Sebegini baru angka. Makanya kalau di gereja masing-masing, amin. Leader suruh angka lagu, angka. Jadi kalau di rumah sakit suruh angka lagu, buat tahu ini orang san munafik. Memang tungka angka not dia. Ada satu beta mungkin
Pesan sindir juga. Dia hanya ngomong firman saja, dia rasa tuh dia selalu mesti hit melatok tuh. Bosan gereja di mana? Dia suka tanya. Di MS Inggris. Ketong kalau pisitu tuh sama kayak mau kastalanjang orang. Padahal betanya khotbah firman, kecuali betanya orang bodoh yang sentuh etika. Ya khotbah sebut orang pun nama itu boleh. Kalau sebut orang pun nama kayak semakerwan bersifatnya positif, itu boleh. Omong yang apa kira be bodoh, makanya waktu sekolah S3 semua habis, ini masih bodoh karena mana? Saya tak usah tersinggung, maksudnya begini, ya, kau ini kan umur begini nih, tak usah STNK, setelah STNK sudah tua nakal kembali. Iya, toh sudah di atas 50 tuh renungkan sudah. Yang salah langkah yang tempo dulu, yang foe yang tempo dulu, yang kepala angin yang tempo. Stop sudah, pohon saya ganti kulit. Amin. 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 Pohon saya ganti kulit, manusia kok begitu terus, karena apa? Makanya bedanya kalau tua-tua orang tangkap selingkuh berpapoko, aduh. Beta ngeri. Dia bilang, kok isat mas nanau, saat beta kenal kan? Aduh, coba ikut paduan suara, kok apa, latihan vokal grup, angka not, do. Ini mesti kok karena karoya dan usia lansia, ini kan kasihan. Amin? Ini matahari leci. Biar agak maju sedikit ya. Takutnya bapak ibu diberkati be angus tengah. Ini matahari. Dihantam bagian sini sama. Amin. Maksud saya adalah seumur-umur datang di tenda duka lihat almarhumah. Ini ketong penggiliran jusan lama lah. Amin. Nah, jadi mesti berubah. Sehingga ketika kita bilang dasar pengharapan kita adalah Injil, kematian dan kebangkitan Kristus, itu bukan omon-omon. Memang kita tinggal dalam Yesus. Amin. Amin. Kakak Adi yang bakalai baku rampas tanah sepotong dari berintis sudah berintis su. Ada kok di sini? Asin maju ke foto bersama. Tanah sepotong sa kakak Adi son mau omong son mau kita dari tanah kembali ke tanah. Tak usah bakalai dan tanah. Sudah. Ada yang oma baru mati, mau oma anteng-anteng nusu hilang, tahu siapa? Ada ini di mana? Pokoknya ada. Dosan datang kau menangis, dia hanya cari kotak. Cucu setan, menantu setan, dia hanya incar itu kotak, mamtua punggiwang. Bayang. Hanya cari sertifikat, ini manusia begini. Saudara, ketong pasti mati semua. Jadi sebelum meninggal itu sudah. Mau apa? Mau jalan lain? Senang jalan lain, bertobat. Amin. Makanya saya bersyukur lahir dari keluarga miskin, sana ada apa-apa. Kau mau aku rampas apa? Di beta perumah nih, rumah bebas, kamar cuma satu. Kas bisa bapak dan mama pun kamar, rekatong pun kamar, hanya gabung kain terigu. Bertulis neto 66 kg. Jujur ya beta bersyukur jadi keluarga orang tak punya, jadi mau baku rampas apa? Tanah juga keluarga Funai pun tanah yang betul numpang, mau baku rampas apa? Semua perumah supaya listrik ketong sayang lampu strongking gitu. Pompa terlalu kuat yang kos jatuh.
semakin pengetahuan itu. Ini kisah nyata mah. Ya orang kali Pak Mel Atok di Facebook, cek be latar belakang dulu ini lalek kayak barat. Marah ya blenda adanya tunggu kok anjing gigi ya. Tapi Tuhan kasihan kok dia berkati kok. Sana ada warisan apa-apa. Dapat tanah ju orang so ame setengah meter. Iya yang penting bukan beta ya ame. Orang ambil pun tanah boleh, be ame orang pun tanah. Aduh jangan. Maksud saya adalah kalau memang kita percaya bahwa dia mati dan bangkit, maka semua orang yang tinggal dalam dia, yang hidup di dalam dia, hidup kita pasti berubah Bapak Ibu. Karena Kristen itu kata kuncinya adalah berubah. Amen. Paulus bilang apa yang merupakan keuntungan bagiku, aku anggap sampah karena Kristus. Aku lupakan yang di belakangku, aku mengejar yang di depanku. Jadi orang yang percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, kita menyembah dia, dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam dia, hidup kita berubah. Cara kita lihat gereja berubah. Dulu mungkin lihat gereja hanya satu gedung yang kita pergi lalu menyelesaikan liturgi lalu selesai. Dia sudah berubah, dia tidak lihat gereja begitu. Dia lihat gereja 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Amin. Jadi bukan hanya menyelesaikan liturgi, tapi dia mengalami sesuatu ketika dia beribadah. Mau di Gemit-kah, GBI kah, GPDI kah, GSCA kah, sinode manakah, terserah. Itu Yesus punya semua. Amin. 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 Dia pun cara lihat uang juga beda. Dulu dia hamba uang. Jadi segala cara dia halalkan untuk dapat uang. Itu hamba uang. Tapi kalau bosnya uang, dia hidup bergantung kepada Allah. Kerja lurus, kerja bagus, kerja tulus, nanti Tuhan berkati dia. Allah yang kita sembah bukan Allah yang buta dan tuli. Allah yang kita sembah bukan pendusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Tidak ada orang cari Tuhan kekurangan, pasti pas. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak kekurangan itu maksudnya pas. Pas mau libur pi Bali, pas ada doi. Amin. Pas mau libur pi di Kuam Fatu, mana lah yang tampak bagus? Fatum Nasi, pas ada doi. Pas mau cicil kulkas, pas ada doi. Enak. Pas mau cicil oto, pas ada doi. Pas mau liburan di Labuan Bajo, pas ada doi. Tidak kekurangan, selalu pas. Pas tetangga pinjam, pas habis. Kok memang pas lah mau pirau di mana? Lu datang nih memang pas. Pas ada kok ipa. Kok memang yang pas, no? Lu datang nih pas sekali ada kok ya habis. Nah, Bapak Ibu terkasih, itulah keindahan dalam Kristus. Amin. Seharap kita dihiburkan oleh Tuhan. Buang sudah masa lalu sudah. Kita semua orang kotor, apalagi khotbah. Aduh, kotor sekali. Penjahat kalas kakap. Zaman be bolong bertobatin BTN sana aman. Bet pancuri keliling nih. Benar, saya pancuri sana saya rombongan pancuri keliling nih. Orang perempuan papaya kau datang, mama kau naik, setengah mama satu gampang mah. Pada mah pohon. Kau sonde kan pak kaca rumah dan turun semua, buat titik pica semua. Ya sekarang bisa jadi pendeta nih, be bukan hanya omong-omong, beta alami bab mama. Silakan cek hidupku. Hidup gila berat jadi pendeta. Kalau bukan anugerah nah apa? Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi tidak ada kata bilang, ini orang terlalu kotor, terlalu berdosa dan tidak bisa diubahkan. Oh tidak, bagi Tuhan dia prinsipnya jelas. Aku datang tidak cari orang benar, tapi cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Makanya Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 15 Paulus bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Berdosa ranking 1, tapi Allah selamatkan, Allah ubahkan, Allah pakai luar biasa.
Bapak Ibu, sebelum kita mengalami seperti Mama Leni alami, pastikan kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Amin. Karena kalau baca Alkitab, baca Bapak, di neraka itu ada orang Kristen. Pernah baca kosan? Orang datang bilang begini, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Itu agama Kristen tuh. Aku bikin mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Dan itu cuma contoh. Mungkin dia datang dan bilang, Tuhan, aku biasa isi lagu di gereja. Tuhan, aku majelis 2 periode. Tuhan, aku panitia pembangunan. Asbar Tuhan, biasa kenal selalu. Lu panitia malu membagatal juga luar biasa. Bisa sah. Bisa sah. Panitia mah dipulel hanak. Jadi orang pembini, siapa sih mesti pegang di lengan haleluya, bayangkan. Ramas berhaleluya. Ini kata omong betul, Bapak Mama. Karena agak ke pisau sedikit terima sesudah. Kau omong tuh ini ada tidak orang begitu? Banyak. Di satu gereja, dan tangkapin, kok ini orang masuk di kamar mandi, kosong keluar-keluar, ternyata ada 2 orang di dalam, dua-dua majelis. Dapat tangkap betul-betul, dapat tangkap. Bapak majelis dan ibu majelis. Bapak majelis orang pulaki, ibu majelis orang pembini. Kunci kamar mandi hampir 2 jam, deki apa? Kas bersih laba-laba. Juga kalau kau tahu omong begini, salahnya di mana? Kalau kurang ajar bertobat. Amen. Itu tanda orang sudah terima Yesus. Dia tutup mata di sini, buka mata di sana. Amin. Amen. Dan kemudian penghiburan yang terakhir adalah sekarang kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Tapi kalau dia orang percaya, ini ayat jamin kita akan berkumpul di sana bersama-sama. Amin. Bapak Ibu ingat, orang di sorga di neraka saling kenal loh. Saling kenal. Hanya suasana kawin-mawin. Tapi saling kenal. Makanya itu orang kaya lihat, wih, Lazarus di pangkuan Abraham. Jadi dia tahu orang. Kau tahu. Ya tanda-tanda dan sekarang memang. Kau tahu. Saya harap kita semua di sini mati masuk surga. Amin.